tes prosedur. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu tes prosedur? Apakah kalian sudah pernah lihat di KBS atau di bacaan koran ataupun poster? Pernah? Nah, mari kita berdiskusi. Pernahkah kalian mengikuti resep makanan, resep masakan ataupun tunjuk permainan? Gimana itu? Biasanya ada di ini kalau pasar makan kan ada namanya. Ya, ya betul sekali. Mengapa langkah-langkah harus dilakukan secara terukur? Agar terstruktur. Iya, betul sekali. Dan juga apa yang terjadi jika salah satu langkah dilewati? Sayang sekali. Enggak urut, Pak. Iya, maka caranya, langkah-langkahnya ada yang terlewat dan Tidak mungkin berjalan. ada yang tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita lanjut ke apa itu tes prosedur, dan di sini Bapak akan menjelaskan. Tes prosedur adalah tes yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tes prosedur sendiri itu Jadi tes prosedur itu teks yang mempelajari tentang prosedur atau langkah-langkah kalian dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun membuat resep makanan ataupun melakukan kegiatan yang lainnya. Contohnya resep makanan tadi, cara membuat mie goreng, membuat mie ayam, petunjuk menggunakan alat seperti kalian menggunakan saat kalian Masak. Nukang. saat kalian membuat saat kalian menyalakan TV ya kan ada alatnya itu ada remote dan juga TV gitu. Selanjutnya ada panduan permainan seperti Mas Isan yang tadi disampaikan saat ke pasar malam, terus ada permainan dan di situ ada langkah-langkah yang harus ditaati terlebih dahulu melakukan permainan tersebut. Selanjutnya tujuan tes prosedur. Tujuan tes prosedur yaitu yang memberikan panduan agar pembaca dapat melakukan kegiatan tertentu dengan benar dan tepat waktu. Tujuannya tidak lain yaitu agar memberikan panduan kepada para pembacanya agar dapat melakukan kegiatan tertentu dengan benar dan tepat waktu. Begitu. Ciri-ciri tes prosedur boleh dibacakan Mas Ilham? Yang pertama menyajikan langkah-langkah secara berurutan. Ya. Yang kedua memiliki tujuan yang jelas. Kalau menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, selanjutnya menggunakan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Selanjutnya kemudian terakhir, dan yang terakhir bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Nah, ciri-ciri tes prosedur ini yang dapat kalian pelajari saat kalian mengamati suatu poster ataupun yang lainnya. Yang pertama yaitu ada menyajikan langkah-langkah secara berurutan. Langkah-langkah itu harus secara teratur agar nantinya bisa dilakukan secara benar, memiliki tujuan yang jelas. Jadi setiap kalian membuat langkah-langkah, kalian harus menyelesaikan dulu tujuannya ini untuk apa, langkah-langkahnya ini untuk apa, begitu. Seperti kita tujuannya membuat mie goreng, seperti kita menyalakan televisi itu mempunyai tujuan tersendiri. Dan selanjutnya menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata-kata yang digunakan saat menggunakan tes prosedur itu biasanya menggunakan kata perintah atau imperatif gitu. Tes prosedur. Yang pertama itu ada tujuan. Apa tujuan maksudnya? Tujuan tes prosedur yang disesuaikan dengan jenisnya. Ya, betul sekali. Tujuan tes prosedur yang disesuaikan dengan jenisnya. Belum kalian melakukan sesuatu seperti tadi kalian harus menemukan tujuannya tersendiri. Yang kedua alat dan bahan. Alat yaitu benda yang tidak akan berkurang saat digunakan. Nah, kalian tahu sendiri alat-alat ya yang sering kalian digunakan tapi tidak akan berkurang seperti wajan, pisau, talenan. Bahan sesuatu yang akan berkurang setelah digunakan. Setelah kalian gunakan pasti akan berkurang, itu namanya bahan. Contohnya apa, Mas Abiyah? Gula.
dalam ego. Nah, ya betul sekali. Dan yang ketiga dalam langkah sendiri yaitu tahapan untuk membuat sesuatu. Yang keempat penegasan ulang atau penutup, yaitu berupa kesimpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Penegasan ulang yang kalian sudah. Nah, selanjutnya yaitu teknik jaga bahasaan. Kayak jaga bahasaan yang pertama yaitu kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat yang mengandung perintah, permintaan atau larangan untuk melakukan sesuatu. Pada kaidah bahasaan teks prosedur yang pertama yaitu ada kalimat imperatif. Contohnya apa, Mas Irwan? Masak air selama 10 menit itu merupakan kalimat perintah gitu. Yang kedua kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya, risol mayonnaise adalah cemilan yang cocok disajikan untuk keluarga atau tamu yang berkunjung. Itu termasuk kalimat pernyataan deklaratif. Baik, sekarang waktunya berlatih. Sekarang Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Berhubung yang hadir ada 20 anak, jadi Bapak akan membagi kalian dengan 5 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan berhitung dari 1 sampai 4. Dimasukin 1, 2, 3, 4. Ya silakan. Nanti tugasnya yaitu kalian menganalisis struktur teks prosedur dan bagaimana dan membuat langkah-langkah teks prosedur dalam membuat sesuatu. Silakan perwakilan kelompok bisa masuk ke depan. Kalian sudah menerima semuanya? Sudah, Pak. Ya. Sekarang kalian kerjakan tugas yang terdapat dalam soal berikut kalau dijawab, dan nanti setiap perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan. Ya, silakan. Baik, sudah semua? Sudah. Ya, silakan perwakilan kelompok bisa masuk ke depan. Mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok 1 akan membacakan teks prosedur cara membuat mie goreng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan teks prosedur atau langkah-langkah cara mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari cara membuat layangan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan teks prosedur yang berjudul cara membuat kopi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Kalian sudah maju semua. Kesimpulannya tadi sudah benar semua, pembelajaran juga bagus. Selanjutnya yang mengharapkan kalian saat ada tes prosedur seperti pada di poster atau di televisi, kalian bisa menggunakannya dengan baik, bisa mempraktekannya dengan baik, begitu, menggunakan langkah-langkah yang urut, begitu. Selanjutnya ada kesimpulan, tes prosedur membantu pembaca melakukan kegiatan dengan tepat karena tujuannya memberi arah dan hasil yang jelas, sehingga dengan mengenali tujuan kita dapat mengikuti langkah-langkah dengan lebih mudah dan efektif. Kesimpulannya yaitu setelah kita mempelajari tes prosedur, selain kita melakukan kegiatan dengan tepat dan juga kita dapat mudah melakukannya dengan efektif, begitu. Apakah yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, waktunya sudah habis. Bapak akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.